Baiklah, kita pindah ke contoh yang lain Bapak Ibu sekalian. Contohnya Darwin. Ya, Darwin ini seorang, tidak ada yang tidak kenal lah ya. Tuhannya ateis kalau bahasa saya. Bukan cuma ilmuannya, tapi Tuhannya ateis. Ateis tidak bilang ada Tuhan, tapi apa yang Darwin bilang semua dia katakan iya. Darwin ini saking tidak maunya beriman sama Allah, dia buat teori-teori palsu. Teori palsunya diantaranya manusia dari kera. Saya dapat informasi di Amerika ini pernah terjadi, saya tidak tahu di lokasi mana. Tapi ini saya baca di sebuah artikel ilmiah, maksudnya ada informasi ilmiahnya. Kalau ada perselisihan terjadi antara pendukung Darwin ya, dengan orang-orang Nasrani tapi beriman sama Allah ini. Yang ini bilang ada Tuhan, ini bilang tidak ada Tuhan, gitu kan? Yang ini bilang manusia dari kera, ini bilang manusia dari Adam. Ribut nih. Dua kelompok ini sampai mau perang-perangan. Terakhir masuk ke pengadilan, hakimnya bingung gimana caranya memecahkan ini. Yang diperebutkan bukan materi, tapi keyakinan. Tiba-tiba hakimnya bilang, begini saja, yang mengaku turunan kera ke sebelah kanan saya. Maaf ibu-ibu ya, ini contoh saja. Jadi dia bilang begitu di pengadilan. Ya. Ternyata yang mendukung teori Darwin nggak mau dibilang dari turunan kera. Padahal dia bilang manusia dari kera. Gara-gara itu sidang ditutup, udah selesai, nggak usah. Udah jelas nggak ada yang mau ngaku keturunan kera. Kalau kita manusia tahu dari Adam, Adam diceritakan dalam surah Al-Baqarah dari tanah dan seterusnya lah. Kisah panjang lebar diceritakan, malaikat disuruh sujud segala macam, iblis nolak. Ada ceritanya panjang lebar diceritakan. Kita sudah tahu dari mana awal kita dan mana akhir kita nantinya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, Darwin ini pernah dipermalukan oleh Allah dengan seekor burung merak, dan sampai hari ini di bukunya masih ditulis itu. Dia meninggal, dia nggak ubah itu. Darwin ini suka buat ilustrasi-ilustrasi. Hewan darat, hewan udara, burung, dia bilang dari hewan darat. Lalu dia carilah kira-kira yang bisa berubah jadi burung itu. Akal-akalan dia tapi karikatur saja. Yang dia sering gambar kadal. Kadal ini nanti berubah punya sayap, lalu berubah jadi burung. Baik. Hewan darat ini dari hewan air. Dikasihlah gambar sama dia ilustrasi ikan keluar dari air, sisiknya gugur jadi kadal. Seperti itulah. Dan dia bilang ada beberapa komposisi di alam ini seperti api, tanah, air, udara ini nggak ada asalnya. Maka kalau murid-muridnya bilang, baik Darwin, kalau gitu ikan yang dari lautan dari mana asalnya? Dia bilang dari tanah, tanah nggak ada asalnya. Udah sampai situ doktrinnya, gitu kan? Satu waktu dia pernah jalan mau mengajar ke murid-muridnya. Dia lihat ada burung merak. Burung merak ini lewat di depannya. Burung merak nggak nyerang dia, sama sekali nggak nyerang. Burung merak kan cuma datang kepakin ekor dan sayapnya. Keluarlah warna-warninya. Darwin bingung, ini hewan dari mana asalnya nih? Sebelum muridnya tanya, dia harus pikirkan duluan. Sampai dia meninggal Bapak Ibu sekalian, ada tulisan di bukunya dia bilang, dan sampai hari ini bisa dibaca. Walaupun saya sarankan Bapak Ibu nggak usah baca bukunya, gitu kan? Dia bilang, saya terus muak kalau mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia bingung burung merak dari mana asalnya. Orang beriman sama Allah mau burung merak, mau burung merpati, mau burung gagak, mau burung apa. La ilaha illallah. Semuanya ini tidak ada yang ciptakan dan miliki kecuali Allah. Dia bingung dengan burung merak satu ekor. Bagaimana dengan kalau dibahas yang lainnya gitu ya. Maka terbantahkanlah seorang tanda kutip di sini. Tuhannya orang-orang ateis pun tidak bisa jawab.